Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat walaupun melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bertatap muka. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3. Apa saja yang kita pelajari di pembelajaran 3 kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Nah, di pembelajaran 3 ini, kita akan belajar perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kita bahas satu persatu, yaitu perkembangbiakan generatif terlebih dahulu. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan melalui pertemuan antara serbuk sari dan kepala putih, atau disebut juga dengan penyerbukan. Ciri-ciri tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan yaitu benang sari, dan alat kelamin betina yaitu putik. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah padi, jagung, mangga, kedelai, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif alami. Kalau pada perkembangbiakan generatif itu ada proses penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Kalau pada perkembangbiakan vegetatif ini tidak ada proses penyerbukan. Kita bahas untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium, seperti jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana proses mencangkok, kita simak video berikut ini. Ibu cepetin ya. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa itu mencangkok? Mungkin belum ada yang pada tahu ya. Nah, di sini kakak jelasin. Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara mengelupas kulitnya dan membungkusnya dengan media tanah. Nah, sekarang adik-adik udah pada tahu kan apa itu mencangkok? Jangan lupa dicatat. Nah, selanjutnya buat apa sih mencangkok itu? Nah, yang pertama, supaya hasil dari cangkokannya itu lebih cepat berbuah. Siapa aja ada yang pada suka buah, ayo angkat tangan. Selanjutnya, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga itu lebih praktis dan mudah dilakukan. Nah, tentunya daripada nunggu dari bibit, mending dicangkok aja ya. Nah, adik-adik mungkin bertanya-tanya nih, gimana sih caranya mencangkok? Nah, di sini kakak jelasin. Yang pertama, adik-adik harus milih dulu bagian batang mana yang dicangkok. Nah, adik-adik harus milih bagian batang tanaman yang lurus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, tahap kedua, yaitu buat sayatan dengan cara melingkar di ruas cabang ranting tadi. Ingat ya adik-adik, harus melingkar. Nah, yang lebih penting,
panjangnya saya tanya tidak boleh lebih dari 5 cm. Nah, setelah itu tahap ketiga nih. Nah, lepaskan kulit kayu yang telah disayat tadi. Secara hati-hati ya adik ya. Dan perlu diingat, setelah itu bersihkan lendir kambium hingga kering. Ini supaya akar dari tumbuhan nanti akan cepat tumbuh. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat. Nah, di sini kita tutup keratan yang tadi kita buat dengan media cangkok seperti tanah dan pupuk kandang yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Nah, setelah itu semua baru sini tahap akhir. Tahap akhir sendiri kita harus menunggu sekitar 2-3 bulan sampai akarnya tumbuh. Nah, setelah akar tumbuh baru kita potong bagian cangkokan, dan setelah itu baru kemudian kita bisa menanamnya di media tanam. Nah, sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, demikian perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Keuntungan dari mencangkok diantaranya adalah mendapatkan sifat yang sama dengan induknya. Misalnya, pohon yang dicangkok itu adalah pohon mangga yang rasanya manis, dagingnya tebal, dan bijinya kecil. Kalau dengan proses mencangkok, nanti anakan dari tumbuhan mangga itu akan memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu mempunyai rasa yang manis, daging yang tebal, dan biji yang kecil. Yang paling penting pada saat mencangkok adalah lendir kambium pada batang kayu yang akan kita cangkok itu pastikan benar-benar sudah kering, jangan sampai masih licin kemudian kita bungkus dengan tanah, karena kalau masih licin langsung kita bungkus dengan tanah, akarnya tidak akan tumbuh. Akan tetapi kalau kita bersihkan kambiumnya sampai bersih, sampai kering, sampai keset, itu insya Allah akar dari tumbuhan itu akan tumbuh. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya adalah stek batang. Stek batang adalah cara perkembangan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang bisa distek adalah singkong, mawar, tebu, sirih, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Ketiga adalah menyambung. Menyambung atau nama lainnya adalah mengenten. Cara mengenten adalah menyambung batang dengan keluarga yang sama. Jadi kita bisa melakukannya dari dua jenis tanaman yang berbeda, tapi masih dalam satu keluarga. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tomat dengan terong, bunga kertas dengan berbeda warna, bunga sepatu yang berbeda warna, dan lain-lain. Barangkali kalian pernah melihat ada tumbuhan bunga kertas yang berbeda warna dalam satu pohon. Kalau berbeda warna dalam satu pohon, bisa jadi tumbuhan bunga kertas tersebut disambung. Misalnya bunga kertas indukannya berwarna merah disambung dengan bunga kertas yang berwarna putih. Nanti akan menghasilkan bunga kertas yang berbeda warna dalam satu pohon. Selanjutnya adalah okulasi atau menempel. Ini hampir sama dengan menyambung. Hanya kalau pada okulasi itu dengan cara menempelkan batang tunas antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain. Nah, caranya seperti itu. Ada pada gambar. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh tanaman yang bisa diokulasi adalah jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya adalah
perkembangbiakan vegetatif alami. Apa saja perkembangbiakan vegetatif alami? Yang pertama adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Kedua adalah umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Contohnya pada tumbuhan singkong, untuk menanam tumbuhan singkong kita cukup menancapkan batangnya saja. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya adalah wortel, lengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Tunas adventif. Tunas adventif ini ada dua jenis, yaitu adventif akar dan adventif daun. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Ini kalau pada tunas adventif daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Untuk menanam tumbuhan cocor bebek, kita cukup menaruh daun dari cocor bebek tersebut pada media tanah. Selain itu, tunas adventif juga bisa muncul pada akar, seperti pada tanaman sukun dan kesemek. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Kamu perhatikan pada gambar, ini adalah contoh daun tumbuhan paku. Pada bagian belakang daunnya terdapat bintik-bintik kecil yang apabila berubah menjadi warna coklat, itu kotak sporanya nanti akan pecah, kemudian mendebarlah serbuk-serbuk spora pada tanah dan itu akan bisa menumbuhkan tumbuhan yang baru. Geragi atau stolon. Geragi adalah cabang batang hasil modifikasi yang tumbuhnya menyamping. Pada ruas-ruas geragi ini akan tumbuh individu tanaman baru. Contohnya adalah pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki. Baik, anak-anak, di pembelajaran 3 ini kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, sesuai dengan subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan,
Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Salah satunya adalah dengan membuat poster. Poster itu bisa berupa ajakan untuk melindungi hewan serta tumbuhan langka supaya tidak punah. Rekreasi membuat poster, contoh posternya adalah ada gambar hewan dan tumbuhan, ada gambar monyet, harimau, dan juga bunga rafflesia, di mana hewan dan tumbuhan ini merupakan hewan dan tumbuhan langka yang harus dilindungi supaya tidak punah. Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, tema 1 ini, dari subtema 1 kita sudah belajar menentukan ide pokok, menentukan informasi penting dari sebuah bacaan, serta membuat kesimpulan dari sebuah bacaan. Bagaimana kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. 3, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kata baku, serta suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Baik anak-anak, demikianlah materi yang kita pelajari di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.